Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, kita kembali ke mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, kita kemarin waktu pelajaran PPKN nggak sempat masuk dikarenakan tempat saya ada pemadaman listrik, jadi nggak bisa masuk kemarin. Jadi oke, bentar saya cari materinya dulu ya. Sambil saya tunggu teman-teman untuk masuk. Ini masih loading ya. Oke, masih proses. Ini juga teman-teman belum ada yang hadir juga. Sambil saya tunggu. Oke, sambil saya masuk ke Facebook terlebih dahulu ya untuk menghubungi teman-teman ini ya. Oke, kayaknya ada sedikit lemot di laptop saya, jadi nggak apa-apa. Sambil proses saja lah. Oke, masih belum ada yang masuk ya. Oke, nggak apa-apa. Yaudah, sambil saya cari materi-materinya dulu. Oke, ini nggak tahu ini sinyalnya agak sulit ya.
Oke, halo selamat malam yang sudah hadir. Ada Mas Dharma, halo selamat malam. Mas Dharma bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Oke, selamat malam ya. Ini juga selamat malam Mbak Luna. Oke, sambil tunggu teman-teman hadir ya. Kayaknya tadi masih ada pelajaran KF, nggak tahu ya. Mungkin kelas pengganti juga ya. Mungkin teman-teman sudah berkenalan ya. Pertemuan kedua kali berarti ya. Pas kemarin Selasa nggak masuk, kayaknya udah diisi KF juga. Dan hari ini juga tadi sempat diisi ya pada jam 7 tadi berarti. Jam 8 ya kalau di sana. Oke, nggak apa-apa. Gimana? Ini baru berdua aja ya. Mungkin Mbak Luna bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Mas Dharma. Oke, di sini nanti pembelajaran kita 3 jam ya. Soalnya daripada bingung mengganti kelas siang ataupun mengganti kelas sisipan kayak KF tadi, jadi bingung ya masuknya gimana. Jadi di sini saya membuat kelas 3 jam. Jadi cara menggantinya nggak usah buat kelas lain di lain hari ya, kecuali hari Sabtu besok. Jadi nanti pembelajarannya ditambah 1 jam gitu aja nggak apa-apa, gimana Mas Dharma? Menurut Mas Dharma bisa diterima ataupun Mbak Luna ya. Jadi malam hari ini saya buat kelasnya 3 jam. Berarti 3 jam berarti 40 menit dikali 3 ya, berarti 122 jam berarti ya. 2 jam pembelajaran nantinya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ya udah, kalau misal kelasnya ini dipecah, ada yang masuk di KF dan di Bahasa Indonesia, oke nggak apa-apa. Oke, ini ada yang sudah masuk. Oke, selamat malam Mbak Enda. Oke, tadi udah dikoordinir sama Mbak Rani ya. Oke, ini udah mulai masuk. Oke, nggak apa-apa, saya langsung masuk aja. Kemarin kita terakhir belajar tentang kata imbuhan ya. Manwan kemarin ya. Dan wati ya. Nah, kita masuk bab yang kedua. Di sini kemarin juga kita sempat belajar di sini ya tentang bersastra ya di sini ya. Yaitu menemukan tema dan pesan syair. Kita sudah sampai di situ ya kemarin. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita biasakan terlebih dahulu ya. Sebelum memulai apapun itu, aktivitas apapun itu, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Mungkin berdoa bisa saya persilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, ini kayaknya ada yang baru masuk, ini siapa? Mas Siswanto, ini murid baru ya? Ini siswa baru pada kelas 9 atau sudah lama ya? Kayaknya saya asing ini. Masih asing dengan Mas Siswanto atau saya yang jarang masuk ya? Soalnya ini kayaknya masih asing ini. Oke, gimana ini? Mbak Rani udah masuk ya? Oke, selamat malam ya teman-teman yang udah hadir. Ini Mas Siswanto ini termasuk siswa baru ya berarti ya? Oke, mungkin di bahasa Indonesia di sini mungkin Mbak Siswanto bisa memperkenalkan diri ya, karena saya belum pernah tahu ya. Ini ada siswa Mas Siswanto ya. Oke, mungkin saya sambungkan dengan Mas Siswanto. Gimana? Perkenalan diri bisa? Oke, baru masuk di kelas ini berarti benar. Oke, saya sambungin ya untuk perkenalan diri kepada teman-teman termasuk kepada saya ya, kalau gitu ya. Tapi ini belum masuk-masuk ini. Oke, masih menghubungkan ya. Ini juga Mbak Ratih juga ya. Tapi Mbak Ratih udah masuk beberapa kali ya. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Oke, ada Mbak Ratih, Mbak Rani, Mas Dharma, Mbak Luna, dan Mas Siswanto ini ya di sini. Oke, ini gimana Mas Siswanto? Nggak bisa nyambung? Oke, malah offline. Oke, nggak apa-apa. Soalnya mungkin di sini kita belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau ada murid baru, kalau bisa perkenalan diri ya kayak gitu ya. Jadi memperkenalkan dengan bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Oke, ini sinyalnya susah ini yang gimana? Ini jelas nggak yang lain? Bisa jelas mendengarkan suara saya? Jelas nggak ini? Oke, jelas. Berarti di masing-masing tempat mungkin ada yang kurang baik dan ada yang jelas ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kemarin kita sudah belajar dengan kata imbuhan ya. Melainkan kata man, wan, dan wati ya. Kemarin lah kita masuk di bagian bab 2 yaitu tentang bersastra di sini ya. Nah, kita kemarin sudah belajar untuk menemukan tema dan juga pesan syair. Nah, ini juga nanti kita akan membahas tentang memusikalisasi puisi, ada juga membaca, memilih indeks buku, jadi memilih atau mencari buku ya, menyunting karangan dan juga menggunakan partikel pun dan kata seru. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu ya di sini syair itu termasuk jenis puisi lama ya kemarin ya mungkin teman-teman ingat bahwa di sini syair adalah termasuk pada jenis puisi lama. Puisi sendiri itu mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan banyak ya. Jadi puisi juga digolongkan menjadi banyak sekali, bahkan tentang keagamaan dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini kita masuk lebih fokus terhadap syair, di mana syair dalam kasus maupun kesastraan Melayu di sini ya, itu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Nah, di sini nanti kita bisa tahu dari bentuk-bentuk syair ya, di mana ada syair Panji kemarin,
syair romantis, syair kiasan, syair sejarah, syair agama yaitu yang terakhir. Oke. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak apa-apa yang baru hadir. Nah, kita masuk pada syair Panji di sini ya. Nah, mungkin teman-teman yang masih ingat ya syair Panji kemarin itu apa di sini ya. Syair Panji itu biasanya syair yang dibuat itu yang membuatnya itu berhubungan tentang suatu keadaan istana ya. Ya mungkin berhubungan dengan orang-orang yang berada di istana. Nah, di sini ada pun contoh dari syair Panji. Di sini ada syair Kentumbuhan lah. Di sini dari syair Kentumbuhan di sini itu lebih menceritakan tentang seorang putri yang bernama Kentumbuhan ya yang dijadikan persembahan kepada Sang Ratu Kauripan. Jadi syair Panji di sini itu untuk pembuatan puisinya, isi dari puisinya ini intinya berhubungan dengan kejadian-kejadian maupun keadaan yang terjadi dalam istana. Oke, suaranya hilang-hilang. Ini masih hilang-hilang nggak? Di volume saya udah full. Misal hilang-hilang, berarti sinyalnya saya kurang bagus berarti. Halo? Oke, ini masih hilang-hilang suaranya. Oke, masih hilang-hilang ya, kayaknya saya nggak naik ini. Nah, itu adalah dari syair Panji ya. Jadi, syair Panji ini lebih menceritakan tentang keadaan maupun situasi di dalam istana. Ada Panji Asmoro ini ya, mungkin yang tahu ya. Oke, ini masih nggak dengar suaranya ya teman-teman. Coba saya keluar sebentar. Saya keluar sebentar ya, mungkin saya di kamar sinyalnya jelek. Oke, ini sudah jelas belum suara saya? Ini durasinya juga mati di sini. Halo? 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 Oke, ini suaranya udah naik ya, udah bisa terdengar. Mungkin tadi sinyalnya kurang bagus ya. Lah itu tadi dari Panji, syair Panji ya. Tadi nih Mbak Supaya juga ada syair Asmoro. Oke, saya besarkan. Oke,
ada syair Panji. Jadi syair Panji tadi ya, kita tahu bahwa syair itu dibuat itu tentang suatu keadaan maupun kejadian yang ada di dalam wilayah. Nah, di sini ada syair romantis. Nah, syair romantis ini adalah berisi tentang pencintaan yang biasanya terdapat pada cerita pelipur lara, hikayat maupun cerita rakyat. Nah, di sini yang kita ketahui ya untuk tentang puisi percintaan ini tidak hanya kepada pacar saja, bisa juga kecintaan terhadap orang tua. Jadi ini bisa diberikan kepada orang tua kayak gitu. Oke, saya pindah ke depan aja lah. Sini susah ini. Oke, ini sudah bisa ya. Halo? Oke, ini sudah bisa ya, berarti ya, udah nggak putus-putus. Saya soalnya pindah ke depan kos, soalnya di posisi di kamar nggak bisa didengar ya tadi banyak yang terjadi putus-putus. Ini sudah nggak ya, berarti ya, udah nggak putus-putus. Oke, sudah ada. Semoga ada seterusnya ya, karena saya sudah pindah ke tempat yang banyak sinyal ya, intinya kayak gitu. Oke, tadi, oke, sudah jelas ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang syair Panji lah. Kita yang kedua kita masuk pada syair romantis. Jadi di sini syair romantis ini berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita pelipur lara, hikayat maupun cerita rakyat. Jadi kalau kita mendengar syair romantis itu jangan kita langsung mengarah kepada seseorang yang dipacari kita ya, nah kayak gitu. Jadi dalam pembuatan syair ini ya, romantis ini juga bisa diberikan kepada orang tercinta seperti ibu, kakak, bapak, kepada seseorang yang kita sukai juga nggak apa-apa. Lah itu adalah syair romantis. Mungkin contoh dari syair romantis di sini itu ada syair Bidasari. Nah, di sini syair Bidasari ini yang menceritakan tentang seorang putri raja yang telah dibuang ibunya. Jadi setelah beberapa lama tadi ya dicari putra bangsawan atau saudaranya untuk bertemu dengan ibunya. Jadi dalam cerita puisi Bidasari tadi ya, itu ada suatu pertemuan yang terjadi. Bidasari memaafkan ibunya yang telah membuang dirinya. Itu adalah syair romantis. Bisa saja kita ambil syair tentang percintaan kita. Lah, misal kita mencintai seseorang, kita nggak berani mengatakan bahwa kita mencintai dia lah, kita bisa mengirimkan syair-syair puisi tersebut yaitu kepada orang yang kita sukai. Ya, sok puitis ya sekali-kali kepada orang yang kita sukai. Oke, ini Mas Dharma. Syair cinta tersangkut di sandal jepit. Oke, mungkin sandal jepitnya siapa? Tertuker ya sandalnya ya. Sama siapa Mas Dharma tertukarnya? Sama Mbak Luna atau Mbak Supiah?
Oh ini sama Mbak Subia kayaknya. Oh sendalnya pedot. Oke nggak apa-apa ya. Nah itu tadi syair romantis ya. Kita geser. Ini ada syair kiasan. Syair kiasan di sini ini biasanya berisi tentang percintaan ikan, burung, bunga ataupun buah-buahan. Jadi apa ya seseorang yang membuat dari syair puisi di sini itu mereka mencintai hewan maupun tumbuh-tumbuhan di sini ya. Nah, di sini untuk syair kiasan tadi ya disebut dengan percintaan yang merupakan kiasan ataupun sindiran terhadap peristiwa itu. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya. Di sini ada syair kiasan adalah syair burung pungguk yang isinya menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat atau seperti perumpamaan pungguk merindukan bulan. Nah, itu adalah syair kiasan. Jadi ada suatu sindiran, sindiran terhadap sesuatu. Nah, itu adalah syair kiasan. Ini lebih jelasnya ini tentang hewan ataupun tentang tumbuh-tumbuhan ya di sini ya. Nah, kita masuk syair sejarah di sini. Ya, syair sejarah. Nah, sejarah di sini itu lebih membahas tentang peristiwa sejarah. Jadi sejarah perperangan ya kalau sejarah kita zaman dulu maupun sejarah zaman apa ya selain perang-perangan juga terjadi itu ya ada suatu sejarah itu loh namanya kerajaan-kerajaan ya intinya emang ada suatu perperangan antar kerajaan ya dulu. Nah, itu adalah syair sejarah. Nah, mungkin kalau Indonesia sendiri setelah zaman raja zaman setelah zaman kerajaan lah itu Indonesia juga dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Nah, untuk contoh syair sejarah di sini ya, itu di sini ya menceritakan tentang syair perang Mangkasar. Jadi di sini untuk perang Makassar di sini itu berisi tentang perang antara orang-orang Makassar dengan Belanda. Oke, ada Ken Dedes dan Ken Arok. Tapi ini saya kurang nggak pernah baca ya ini ya. Kan cuman pernah dengar aja. Tapi cerita lebih panjangnya untuk Ken Dedes dan Ken Arok saya kurang paham ya. Mungkin kurang memahami ya. Mungkin yang sudah pernah membaca adapun Mas Dharma ya. Katanya sangat melegenda, tapi saya kurang paham juga karena saya belum baca ceritanya ya. Nah, itu adalah syair sejarah. Jadi, syair sejarah tadi itu intinya maksudnya itu tentang peristiwa sejarah pada masa lalu, baik dari perperangan zaman kerajaan ataupun zaman penjajahan. Penjajahan kita dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Nah, itu tadi yang terakhir kita masuk pada syair agama. Lah, syair agama juga nanti kita tahu ya. Di sini tuh merupakan syair yang sangat penting. Karena apa? Syair agama sendiri ini lebih menjelaskan dari isi-isi tentang keagamaan, baik dari syair sufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat cerita Nabi dan juga syair nasihat. Oke, bentar. Aduh, hilang. Hilang kemana ini? Oke, udah masuk ya. Nah, kita masuk di sini dari syair agama tadi ya.
bahwa untuk syair keagamaan di sini itu lebih menegaskan tentang kehidupan yang layak ya. Jadi hidup ini harus sesuai dengan agama kita. Adapun banyak larangan-larangan yang harus tidak kita lakukan. Nah, jadi dari syair agama di sini itu mungkin bisa menceritakan tentang syair tentang ajaran Islam, bahwa mungkin ini ya, kalau ada ini malam Jumat ya, mungkin ajaran Islam tentang sunnah Rasul mungkin ya, dan masih tentang berpuasa kayak gitu. Ada syair riwayat cerita Nabi. Nah, adapun cerita Nabi yang dipilih-pilih, adapun Nabi Muhammad, Adam, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi, dalam pembuatan syair, ini sudah pasti ya, itu mengandung pesan tertentu, di mana pesan tadi ya, dari beberapa pesan dari syair puisi tadi itu dapat disimpulkan setelah kita membaca dari puisi yang telah kita baca tadi. Nah, ini contoh dari pesan syair ya, tapi sangat panjang sekali ya. Oke, nanti kita bisa menyimpulkan dari pesan syair yang ada di syair pesanan Ayahanda di sini. Oke. Di sini. Kemarin kita melewati ini ya kayaknya ya. Oke, ini ada syair pesanan Ayahanda. Oke, nggak apa-apa Mbak Enda ya. Oke, Mbak Enda mau keluar. Jadi, syair pesanan Ayahanda di sini kita baca ya. Dengarkan Tuan, Ayahanda berperi kepada anak Anda muda berstari. Jika benar kepada diri, nasihat kebijakan Ayahanda beri. Jadi, dalam pembuatan puisi-puisi juga ada kata-kata yang mungkin kita belum pahami, tetapi di sini ada makna dalam pembuatan kata demi kata kalau dalam pembuatan puisi. Jadi beda dengan pembuatan cerita biasa kayak novel, cerpen kemarin, itu beda. Jadi ada kata-kata yang mungkin masih asing, tetapi di sini ada maknanya. Nih, ada juga ini ya, hati yang betul dan hendaknya disahaja. Nah, ini dan masih banyak lagi mungkin kata-kata yang masih asing di benak kita. Nah, itu adalah dalam pembuatan puisi itu biasanya ada makna-makna tertentu, ada kode-kode yang mungkin hanya seseorang yang membaca dan mengulangi bacaan itu beberapa kali. Kalau cuman membaca syair puisi, kalau cuman 1 kali sampai 2 kali, kadang masih bingung ini maksudnya apa sih kayak gitu. Jadi orang yang tahu tentang puisi itu orang-orang yang mendalami tentang puisi. Nah, di sini mungkin penjelasannya cukup itu aja ya kalau di syair ini sangat panjang sekali ya. Oke. Nah, di sini tadi itu harusnya kita bisa menyimpulkan tema dari syair yang dibuat, terus pesan-pesan yang dapat kita ketahui ya, pesan-pesan apa pada syair di sini. Nah, di sini ini mungkin bisa dibuat PR ya nanti tugasnya. Oke, dulu kayaknya semester terakhir ya kita pernah ada tugas. Oke, karena UTS sebentar lagi ya, kayaknya tanggal berapa UTS? Tanggal berapa? Coba saya cek. Tanggal 31 kita udah UTS ya? Tanggal 31. Ya nggak Mbak Rani, tanggal 31. Kita udah UTS belum ya?
Halo, mungkin teman-teman bisa dikonfirmasi tanggal 31 kelas ini sudah UTS atau masih masa pembelajaran ini untuk kelas ini? Kalau menurut kalender saya ini tanggal 31 itu udah UTS. Gimana, teman-teman? Halo, masih bisa mendengarkan suara saya? 25 sampai 31. Oke. Mungkin nanti saya konfirmasi terlebih dahulu ya, karena mungkin saya salah baca atau gimana. Oke, nanti saya konfirmasi dulu ya sama Pak Fari. Misalnya kemarin ngasih tahu saya untuk terlambat mengumpulkan soal itu tanggal 28. Jadi kalau keterlambatan mengirim soal berarti tanggal 31 baru ujian. Tapi ini Mbak Reni katanya 25 sampai 31. Nanti saya konfirmasi dulu ya. Oke, ini nanti teman-teman di sini sebelum UTS ya mungkin saya buat tugas terlebih dahulu ya karena kita emang nggak pernah ada tugas. Oh ya, ya mungkin nanti saya konfirmasi ya. Jadi soalnya saya buat secepatnya kayak gitu ya. Kalau saya mungkin salah tanggap. Oke, di sini untuk syair pesanan di sini. Nah, nanti teman-teman baca di sini ya, baca. Kalau saya saranin baca jangan 1 sampai 2 kali, kalau bisa dibaca beberapa kali sampai bisa paham apa isi dari puisi ini. Lah, di sini nanti ada tugas. Oke, insya Allah dibahas minggu depan. Jadi nanti pembahasan kita minggu depan ini di sini. Jadi kita besok bahas bersama-sama. Jadi tugas yang dulu kan kayaknya belum pernah dibahas-bahas ya. Nah, tugas yang ini besok kita bahas bersama. Nah, jadi dari syair di atas nanti teman-teman cari kesimpulan tentang tema. Jadi tadi ya, di atas sudah ada judul. Jadi teman-teman mencari tema dari syair tersebut. Jadi saya sudah katakan ya beberapa kali bahwa syair dan tema. Sorry, judul dan tema itu berbeda lah di atas tadi ya. Ini sudah tertera dari judul syair di atas nih. Sudah ada ya. Nah, syair pesanan ayahanda lah. Di sini nanti teman-teman tugasnya membaca syair dari pesanan ayahanda selama beberapa kali, bahkan jangan sampai 1 kali saja. Kalau 1 kali saja bahkan belum paham. Jadi silakan dibaca beberapa kali dan teman-teman cari tema dari syair di atas. Yang kedua, tolong sebutkan ini ya, pesan-pesan yang terdapat dalam syair tersebut. Jadi pesan-pesan yang ada di dalam syair di sini nanti dicari dan dicatat ya. Bukan, untuk tugasnya ini. Maksudnya gini Mbak Luna. Di sini kan ada syair ya, di sini syair pesanan ayahanda. Nah, di sini itu pesan syair pesanan ayahanda di sini itu adalah judul. Bentar. Ya, saya tuliskan. Nah, jadi di sini tugasnya itu adalah mencari tema dari cerita maupun dari puisi di sini. Jadi judul dan tema di sini itu berbeda. Jadi ini mencari tema pada syair pesanan ayahanda di sini. Nah, setelah mencari tema, temanya sudah ketemu ya. Jadi mungkin temanya di sini tentang kecintaan, bisa saja seperti itu ya kayak kemarin ya. Tentang agama ataupun masih banyak lagi ya. Ada tadi di atas tentang apa ya tadi ya? Tentang kerajaan, bisa jadi tentang sejarah maupun kiasan. Nah, mungkin bisa dipilih ya nanti ya. Nah, itu yang pertama tugasnya mencari tema di sini ya.
Yang kedua, di sini maupun di puisi apa aja, di sini tuh sudah positif, ada pesan-pesan ataupun amanat yang ditinggalkan. Jadi nanti teman-teman menuliskan dari puisi maupun syair tersebut ya, menuliskan tentang pesan-pesan yang disampaikan dari syair tersebut. Sudah paham ya untuk tugasnya? Jadi minggu depan kita materinya membahas tentang ini nanti. Jadi pas kita masuk awal, kita langsung bahas ini nanti. Jadi mau nggak mau teman-teman harus mengumpulkan sebelum hari ini ya, sebelum hari Kamis. Maksimal hari Rabu minggu depan itu sudah mengumpulkan. Jadi nanti dari salah satu teman yang mengumpulkan nanti saya akan upload di sini nanti. Kalau malu jadi nanti saya upload semua dari teman-teman. Kalau yang mengumpulkan. Jadi dikumpulkan di email saya dan juga di FB saya ya. Kalau bisa dikumpulkan kedua-duanya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu semua ya FB saya. Oke, nanti besok kita bahas bersama-sama ya. Oke, mungkin untuk tugasnya sudah paham. Boleh disimpan ya. Oke, kalau ada kesempatan besok saya upload ya. Oke, kalau bisa dua-duanya. Jadi, misal kalau di... Iya, ini tugasnya. Mencari tema dari judul pesan syair pesanan ayahanda. Jadi, mencari temanya ini. Ini tugasnya. Nih, tugasnya. Jadi, mencari tema syair dan juga pesan-pesan yang terdapat dari syair tersebut. Ini adalah tugasnya. Oke, saya tuliskan di FB nanti ya, setelah pembelajaran selesai, nanti saya tuliskan di bawah. Ya, ya. Oke, mungkin misal belum saya share, teman-teman sudah mendownload bukunya semua di sini. Yang lain sudah mendownload bukunya semua. Misal kalau ada yang belum mendownload, silakan teman-teman dikasih tahu ya. Mungkin Mbak Rani sudah tahu ya modulnya. Jadi teman-teman yang baru masuk di kelas 9 bisa dikasih tahu ya untuk modulnya. Oke, yang belum silakan di-download. Jadi tugasnya itu ada di halaman 22 dan 23 ini halamannya. Misal kalau belum sempat saya upload. Oke, emang modulnya beda, tetapi untuk isinya hampir sama. Paling beda pada tugas-tugasnya ataupun contoh-contohnya aja yang beda ya. Karena di sini nggak dikasih modul dari sekolahan, hanya dari Pak Fari kan sebagai akademik ya, itu hanya menyarankan untuk mencari buku di BSE. Jadi teman-teman yang buku yang dibeli itu dari BSE enggak? Yang buku sekolah elektronik sama enggak? Jadi mungkin sekilas sama untuk materi-materinya, bab-babnya insya Allah sama, cuman beda dalam contoh-contohnya aja. Kalau enggak mungkin bedanya dalam penjelentrean. Jadi pengertiannya ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu dalam buku kan beda-beda tapi intinya sama. Oke, nih. Jadi untuk buku yang sudah ada itu juga yang sudah dibeli itu dipelajari. Oke, insya Allah sama Mas Dharma, sama kok. Saya juga carinya bukunya di situ di BSE. Jadi saya mencarinya di situ.
tadi sampai mana? Ya, nggak apa-apa. Jadi, yang buku yang udah dibeli tetap dipelajari dan modul yang saya kasih juga dipelajari. Jadi, hampir sama juga, paling beda halaman-halaman dan cara penerapan bab-babnya aja yang beda. Untuk intinya juga mau dari BSE, mau dari pembelajaran formal, buku formal itu sama semuanya. Oke, jadi ini tugasnya ya, sudah paham. Ada di halaman ini, halaman 22 ya, bukunya. Oke, silakan di-download yang belum punya. Oke, kita bahas besok. Jadi tugas kemarin juga belum sempat itu ya, dibahas ya. Yang dulu-dulu juga udah pernah, jadi udah mepet UAS juga, jadi nggak sempat dibahas. Jadi mumpung masih jauh-jauh hari tugasnya, jadi besok kita bahas ya. Diingatkan, jadi saya beritahu ya, untuk pengumpulannya sebelum hari Kamis. Jadi kalau sebelum hari Kamis, jadi kalau teman-teman udah ngumpulin kan nanti bisa diupload. Jadi dibahas bersama-sama, nanti diupload di sini. Nanti saya jadiin satu di MS Word. Jadi untuk tugasnya silakan, ini teman-teman kan udah diajari di KF ya tentang MS Word ya. Jadi teman-teman nanti untuk mengerjakan tugasnya, untuk puisinya nggak usah disalin, nggak apa-apa. Puisinya nggak usah disalin. Jadi hanya ini ya. Jadi jawabannya nanti dikasih nama dan juga kelas, nama FB dan juga nama asli. Jangan lupa ya, nama FB dan nama asli, kelas dan juga tugasnya ini nanti dikerjain, nanti dikirimin di MS Word. Oke. Oke, latihan buku belum. Oke, ini juga latihan bukunya. Oke, kalau bisa dikerjain. Saya ngambil soalnya insya Allah sedikit dari, ya nggak sedikit ya, nanti sebagian itu dari modul. Tapi kalau teman-teman udah mengisi semua ya insya Allah nanti saya ganti. Misal yang agak susah lagi kayak gitu ya. Tapi insya Allah nggak saya buat susah lah. Soalnya sekarang juga udah nggak 40 ya, uji coba kemarin, semester kemarin tuh emang 40. Semester ini hanya 20 soal. Teman-teman udah tahu ya berarti ya soalnya ya. Oke, kita melanjutkan. Oke, membahas tentang tadi ya. Tentang tugasnya. Nah, di sini masuk memusikalisasi puisi. Oke, bentar, ada motor lewat. Oke, di sini kita tahu ya bahwa puisi itu adalah tempat curahan hati seseorang ataupun curahan hati dari perasaan pengarang ataupun ide dan juga gagasan. Nah, di sini dapat dilihat juga untuk menyuarakan hati nuraninya. Jadi teman-teman yang orangnya baperan atau bawa perasaan gitu ya, biasanya ada yang suka bikin puisi. Kayaknya teman-teman di sini saya pernah melihat ya, ada yang buat puisi. Kayaknya dulu udah pernah buat puisi ya, sudah pernah bikin puisi ya. Jadi nggak perlu ada tugas lagi dalam membuat puisi. Jadi teman-teman sudah paham ya tentang puisi. Jadi sudah pernah membuat juga ya tugas dulu ya. Nggak tahu itu tugas umum atau tugas gimana. Saya pernah membaca ya dari punya teman-teman. Nggak tahu kelas ini atau kelas sebelah, tapi puisinya udah bagus-bagus, udah pinter mengarang juga. Nah, di sini jadi puisi itu adalah curahan hati dari seseorang yang membuat puisi ataupun seseorang yang mengarang. Jadi di sini itu lebih menyuarakan hati nuraninya.
Nah, dalam mengungkapkan puisi di sini ya, dalam bahasa puisi ini sering menggunakan makna-makna simbolis. Jadi kode-kode gitu ya, mungkin kayak tadi ya yang di atas. Jadi ada makna-makna tertentu dalam kata tersebut. Sehingga tidak jarang terjadi penafsiran makna yang berbeda-beda dalam memaknai sebuah puisi. Jadi dari kata-kata yang sudah ditulis biasanya kita bingung ya. Oh, ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa? Karena apa? Setiap orang yang membaca satu puisi ini bisa saja ada perbedaan-perbedaan pendapat dari kedua orang tadi ya dalam membaca puisi yang sama. Jadi tadi dalam penafsiran tadi ya, makna yang berbeda-beda dalam memaknai sebuah puisi. Nah, di sini untuk puisi ini dapat mengekspresikan emosi. Jadi misal kalau kita lagi kesel, jadi kayak kita buku bikin diary ya, tapi bukan cerita ya maksudnya. Jadi dalam suatu puisi, jadi kita lagi sebel, jadi bisa diceritakan di sana, tetapi dengan kata-kata yang apa ya, mungkin dengan kata-kata yang dibuat dengan kode-kode makna yang berbeda ya. Ada juga suasana hati, rasa pesona, kagum, keresahan, gelisah, dan suasana hati. Nah, ini adalah puisi. Tidak hanya itu, ini juga seseorang ya secara tidak langsung ini juga bisa menceritakan dirinya untuk mengamati, mengagumi, atau memikirkan lingkungan alam di sekitarnya untuk mencari topik-topik tertentu. Jadi tidak hanya yang dirasakan si pengarang saja ataupun imajinasi si pengarang aja. Jadi melihat lingkungan sekitar itu bisa membuahkan sebuah puisi. Nah, di sini dari beberapa manfaat dari puisi di sini ya, kita tahu nih. Manfaat dari puisi. Oke, udah jelas suaranya? Oh, jadi suaranya nggak kedengeran ya dari tadi ya. Nah, di sini ada manfaat dari puisi. Yang pertama, manfaatnya itu adalah menggugah perasaan dari dalam. Jadi menggugah perasaan dari dalam. Jadi dari dalam hati kita yang paling dalam pembuatan puisi itu biasanya seseorang itu lebih fokus, diem. Jadi tidak mau diganggu oleh seseorang. Karena apa? Nantinya juga ada efek dari poin yang kedua, yang nantinya kalau kita lebih menyendiri dalam membuat, jadi kita lebih memfokuskan untuk membangkitkan imajinasi kita. Tidak hanya itu, yang ketiga itu lebih mendorong orang lebih mampu berpikir dan menggerakkan pikiran. Yang terakhir adalah menimbulkan kesenangan dan juga hiburan. Oke, ini gimana? Suaranya masih kabur? Masih hilang-hilang? Mungkin suaranya lagi jalan-jalan kesangkut mungkin ya. Karena sampai teman-teman nggak bisa dengerin suara saya. Mungkin kesangkut ya atau gimana ini. Oke, ini sudah jelas? Halo? Halo? Hai, hai, halo? Oke, ini nggak ada yang jawab, berarti suara saya nggak kedengeran ini ya. Oke, saya lanjut aja ya. Mungkin sinyalnya di sini kurang bagus juga, tapi di sini bisa jalan. Oke, lah itu adalah manfaat dari puisi. Nah, di sini ada perbedaan karya-karya sastra, yaitu dalam prosa, cerpen, roman, dan juga novel. Nah, di sini kita kan membahas di sini tentang puisi ya, lebih fokus pada puisi lah. Puisi di sini tuh merupakan karya sastra yang lebih menonjol dari keindahan bahasanya,
kedalaman maknanya, dan juga kepadatan suatu bentuk yang dibuatnya. Nah, itu adalah puisi. Lah, kita dari tadi sudah bahas puisi-puisi lah. Di sini judul dari yang pembahasan kita adalah musikalisasi puisi. Di sini lah kita harus tahu musikalisasi puisi di sini adalah membaca puisi dengan diiringi musik yang sesuai dengan tema, suasana yang tergambar dalam puisi tersebut. Jadi, oke, coba cari YouTube-nya ya, kalau bisa nyambung. Di sini ada misal, dulu kayaknya sudah pernah saya lihat kan ya dalam membaca puisi. Kayaknya sudah pernah ya dulu ya, dalam membaca puisi ya, yang di YouTube. Teman-teman ingat gak? Di kelas ini ya, semester kemarin. Ya, itu dulu saya pernah melihat kan ada seseorang anak kecil yang membaca puisi ya. Nah, dalam membaca puisi ini biasanya diiringi dengan musik, tetapi musik yang diberikan itu harus sesuai dari alur atau cerita dari puisi yang dibacakan. Jadi kalau puisinya tentang kesedihan, nggak mungkin musiknya gembira ya. Nah, itu dari perbedaannya. Oke, oke, nggak bisa ini loading. Oke, mungkin sinyal saya emang, oh alah, sinyal saya emang habis nih. Nah, itu adalah musikalisasi puisi ya. Oke, pada mata pelajaran ini ya, pada fokus musikalisasi puisi ini nanti akan dilatih ya untuk memahami puisi lewat musikalisasi puisi. Jadi tadi ya lebih jelasnya musikalisasi puisi ini adalah suatu bentuk penyampaian puisi dengan diiringi irama musik tadi ya, di atas tadi. Oke, sinyal saya hilang. Saya harusnya ngajarnya. Oke, insya Allah saya masuk lagi. Oke, saya sambungkan ya. Saya lost connection.
Oke, masih terputus ya.